kalau cartridge-nya keluar tindanya seperti ini, tapi di saat ngeprint itu polos, tidak ada tulisan sama sekali, kemungkinan kerusakannya itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumber Print Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial tentang printer Canon IP2770. Kerusakan yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana mengatasi hasil printer yang tidak keluar, terutama di sini warna hitam. Nanti kita kasih tahu cara pengecekannya. Kita nyalakan dulu. Langkah pertama kita tes printernya. Kita coba nozzle tes print dengan menekan tombol resume, ditekan sampai berkedip 2 kali tombol powernya. Kita tunggu hasilnya. Nah, untuk tipe ini IP2770 memang ketahanan cartridge-nya itu sekitar antara 5 rim sampai 10 rim untuk warna hitam. Bisa juga kurang, bisa juga lebih. Untuk hasil warna hitam yang tidak keluar, kemungkinan kerusakan ada di cartridge warna hitam. Tetapi bisa juga kalau yang putus-putus bisa dari cartridge unitnya juga bisa. Nah, ini teman-teman, warnanya bagus, tetapi hitamnya tidak keluar sama sekali. Nanti kita cek cartridge hitamnya. Kalau cartridge hitamnya sama sekali tidak keluar seperti ini, kemungkinan cartridge-nya itu mampet kebanyakan. Mampet. Kalau bisa juga dari print head rangkaian elektronik di cartridge-nya di sininya. Tapi biasanya kebanyakan kalau rusak dari rangkaian elektroniknya, itu hasilnya masih keluar, biasanya putus-putus, yang putusnya itu rata. Kita cek pakai tisu. Untuk mengetahui cartridge ini mampet atau rusak, kita tempelkan cartridge ini pakai tisu kering, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau cartridge-nya keluar tindanya seperti ini, tapi di saat ngeprint itu polos, tidak ada tulisan sama sekali, kemungkinan kerusakannya itu dari cartridge-nya ini. Nah, kita lanjutkan, teman-teman. Ini nanti kalau tadi ada tulisannya rusak cartridge-nya. Nah, kali ini berarti harusnya kalau di tisunya ini keluar, pas waktu pengeprint itu harusnya ada tulisannya keluar warna hitamnya walaupun putus-putus. Ini enggak keluar sama sekali. Nanti kita coba pakai cartridge lain. Ini cartridge kosongan, teman-teman. Biasanya kita beli dalam keadaan kosong, udah terpakai tapi belum pernah diisi ulang, masih segelan. Nanti kita coba pakai cartridge ini. Nah, seperti ini. Ini walaupun, nah kalau cartridge-nya di tisunya nggak keluar, terus pas ngeprint juga biasanya tidak akan keluar sama sekali atau kosong. Jadi kita buka dulu biar tahu cara pengisiannya. Jadi memang di pasaran ada beberapa yang menjual cartridge kosongan, teman-teman. Kadang cartridge kosongan ini dijual dari merekin sendiri dengan berbagai macam merek yang di pasaran, yang kalau yang bukan ori itu dimerekin dari cartridge kosongan. Ini belum diisi ulang, nanti tinggal dibor aja pakai bor kecil yang ukuran 1 mili.
Nanti kita isi tintanya. Nah, nanti kita isi tintanya. Nah, cara ini juga kalau kita beli cartridge kosongan di pasaran, caranya seperti ini pengecekannya. Nanti tinta diisi dulu. Terus dipakai tisu. Nah, ini udah keluar beberapa titik. Nah, udah mulai banyak. Nah, untuk lebih mempercepat, kita disedot pakai penyedot cartridge. Untuk penyedot cartridge ini ada yang pas bawahnya itu bisa beli di online. Jadi lebih cepat untuk melancarkan cartridge. Jadi ditempelkan, pastikan sudah nempel benar-benar. Nah, kita lihat apakah sudah keluar semua seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman beli cartridge kosongan, sebisa mungkin stok masih baru itu secepatnya diisi, jangan sampai nggak langsung diisi, biasanya nggak langsung lancar. Kita coba dulu. Kita tekan lagi sampai berkedip lampu power 2 kali. Nah, ini sudah keluar warna hitamnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini warna dari cartridge kosongan, warnanya nozzle-nya simetris dan bagus. Nanti kita akan dicontohkan bagaimana memasang cartridge ke infusannya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Sumber Print, silakan klik like dan subscribe channel Sumber Print Cirebon. Dan silakan, beberapa tutorial sudah ada. Nah, nanti ini bisa dilubangin pakai lubang, kalau bor pakai nomor 3 mili bisa. Kalau tidak ada alternatif bor bisa pakai, yang penting ini sudah dilubangin pakai cutter, terus pakai yang lubang kecil. Ini alternatif aja, teman-teman, jangan ditiru. Bisa pakai gunting, tapi lubangnya harus benar-benar lurus, jangan sampai yang zigzag. Lingkarannya itu harus benar-benar melingkar, teman-teman. Dan jangan terlalu kebesaran. Nah, seperti ini. Ini kurang gede. Kalau misalkan lubangnya kurang gede, nanti pas masukin yang L itu, karetnya itu biasanya putus. Nah, ini karet yang bawaan printernya kita pasang ke cartridge yang akan kita pasang. Nah, ini sudah, tinggal kita pasangkan. Untuk yang warna tidak ada masalah. Nah, setelah ini sudah masuk, kita sedot lagi supaya dari selang ke cartridge itu nyambung posisinya.
Nah, seperti ini. Dan untuk mengisi kalau pakai infus, jangan ngisi tinta di cartridge-nya itu jangan terlalu penuh. Yang posisi warnanya masih posisinya segini masih normal, nggak usah disedot juga, segini masih normal. Nah, seperti ini caranya untuk memasang cartridge, sangat mudah. Nanti ini kalau kurang kencang bisa dikasih lakban atau selotip yang kertas biar nggak licin. Nah, seperti ini kita tinggal uji coba dari komputernya, pengeprintan beberapa lembar. Kita cek hasilnya. Kalau bisa setelah ini pengeprintan di atas 5 lembar untuk mengetahui apakah kreditnya bisa lancar atau tidak. Sekali lagi jangan lupa bagi teman-teman untuk klik like, subscribe channel Sumber Print Cirebon. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel kami. Semoga selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.